Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore rekan-rekan sekalian. Iya nih, aneh tunggu untuk submit PR kayaknya belum pada selesai ya. Baiklah, nggak apa-apa, saya masih menanti. Kenapa saya menunggu? Karena memang dari situ saya eh, akan mengukur sejauh mana Anda menyimak materi yang kemarin. Oh, Assalamualaikum Kang Lutfi, silakan bergabung. Ya, jadi saya masih menunggu submit PR-nya, masih simpel-simpelan lah, tapi itu saya gunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana Anda sudah menyimak. Jadi saya khawatirnya saya terlalu jauh membahas, sementara Anda masih di belakang gitu ya. Barat kita dalam satu rombongan, saya nggak mau terlalu jauh di depan tanpa melihat ke belakang. Nah, tolok ukur saya adalah PR-PR yang saya berikan. Nah, karena itulah sambil jalan, ibarat kita ngomong di Git kemarin, sekarang kita akan pindah branch ya, bikin cabang baru. Nah, sementara sambil yang master pet-nya dipenuhi, ya, minimal 1 orang. Makanya saya isyaratkan 1 orang submit sudah cukup untuk saya bisa melanjutkan. Baik, oke lah. Untuk hari ini kita akan memperkenalkan dulu tentang teknologi Vue.js yang pernah saya sampaikan sebagai framework untuk apa? Untuk sisi front end. Nah, ya, jadi saya di awal saya pernah menyinggung tentang framework yang akan dipakai di front end. Nah, ini Vue.js kita akan pakai. Walah, siap-siap. Monggo lah. Kang Lutfi bisa cepat. Monggo, silakan tinggal lihat aja video yang PR-nya, langsung aja hajar. Percayalah. Ya, materinya belum jauh kok. Jadi masih berkisar tentang pemanfaatan apa kemarin tuh CSS ya, JavaScript sekilas hanya sekedar untuk memperkenalkan gimana cara kerja masing-masing itu dan saya kemarin menekankan langsung ke pemanfaatan si Bootstrap karena ya buat apalah kita terlalu lama ya di pembahasan yang basic sementara kekinian kita udah cenderung lebih menggunakan yang praktis-praktis gitu ya. Nah, karena itu pula juga saya memperkenalkan nih tentang teknologi untuk bagian front end, yaitu tentang Vue.js. Mungkin sedikit banyak saya akan ilustrasikan dulu lah ya, biasa untuk bisa memberikan visualisasi buat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konsep pemrograman kekinian, semuanya itu sudah berorientasi pada MPC ya. Ini awal mulanya. Masih ingat kan? Ada controller, ada model dulu ya. Jadi MPC itu ada model, kemudian ada controller, kemudian ada view. Ya, kita udah paham ya tentang model view controller ini. Yang paling gampang lah dari view dulu lah yang sering kita lihat. Ini user interface ya, user interface atau bahasa gampangnya kita tampilan gitu kan ya. Tampilan webnya gitu kan. Oke. Nah, itu view. Jadi ketika kita berbicara halaman web gitu ini maka itu yang kita sedang lihat adalah view-nya. Sesuatu yang menjadi antarmuka atau titik pertemuan antara aktivitas user dengan si sistem. Ya kan ya, itulah view. Nah, sementara semua yang kita mainkan di dalam halaman itu adalah sebuah interaksi di mana kita baca dan input data. Baca, input data. Jadi rutinitasnya adalah input-output sebetulnya di sana. Nah, yang menanggulangi input-outputnya itu adalah si controller. Ya kan ya? Handling data atau transaksi data. Itu berupa input, proses, output kan gitu ya. Siklusnya pasti selalu seperti ini.
Ya contoh ya kita login kan ya, login tuh kita input username password. Kemudian kita tekan tombol login, di belakang layar diverifikasi ke database. Benar nggak username passwordnya terdaftar? Oh iya benar, maka ada output berupa oke Anda boleh login, Anda boleh masuk kan gitu ya. Nah itu yang menghandle transaksional datanya adalah controller. Kemudian ya tadi ketika si controller ini melakukan fungsi validasi dan verifikasi, tentu dia akan mengacu pada sumber datanya atau bank datanya. Controller ini sifatnya melayang, jadi dia tidak punya beban untuk mengingat sesuatu kecuali yang sifatnya pendek. Jadi controller itu hanya menyimpan data-data yang umur ingatannya pendek. Untuk data yang sifat umurnya panjang, seperti tadi data user, data-data keuangan, data-data yang kemudian itu akan punya historicalnya, maka tidak mungkin ditanggulangi oleh si controller. Nah, karena itulah kemudian ada fungsi database, ya kan ya. Nah, fungsi database ini memungkinkan untuk si fungsi database itu memungkinkan untuk bisa menyimpan data lebih lama ya. Bentar ya, ada yang tanya ini kok nggak bisa, masa sih? Kita coba cek dulu ya, ini kasihan nih ada yang nggak bisa masuk. Bentar. Masa sih nggak bisa? Bisa ya? Oh bisa. Waduh, gimana tuh? Sama sekali. Ada berapa orang kita? Udah ada 2 orang ya. Controller kalau di jaringan. Oke, Anda mau menganalogikan ke jaringan. Iya sih, agak ke situ karena jaringan kan kalau kita ngomongin router atau switch ya. Iya, dia tugasnya cuma passing data ya. Data dari mana, set, dia lihat ya. Ini mau kemana? Oh, mau ke jaringan X. Oke, lempar sana kan gitu ya. Atau kalau masih ke seat ini dari port mana mau ke port mana ya, ya betul lah. Boleh. Mirip kayak gitu kalau dianalogikan ke jaringan ya. Hanya kalau di hub dan switch itu dia tidak punya kepintaran ya. Jadi dia cuma nge-bypass saja ya. Nah, sementara kalau kita berbicara di level controller pemrograman, tentu ada kepintaran yang ditempelkan ke dalamnya ya begitu. Siap ya? Nah, itu poinnya. Baik. Nah, sekarang tadi kita ngomongin model ya. Model itu adalah representasi tabel-tabel di database gitu. Jadi ibaratnya untuk beberapa transaksional yang sifatnya tidak perlu ngambil semua data di database, hanya satu baris saja, maka kita siapkan model yang hanya untuk mengambil satu baris saja. Sehingga dengan strategi seperti ini, transaksi itu nggak harus menjadi berat gitu ya. Nah itu pinter-pinternya kita. Jadi intinya model itu adalah representasi tabel dari database, tabel-tabel di database, ini ya, representasi tabel-tabelnya. Nah, database di aplikasi. Nah ini poinnya. Ini penting nih definisi ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai tabel user, itu di database. Tetapi saya pengen nampung sementara nih kayak di buffer dulu gitu ya di dalam si aplikasi kita. Nah bufferingnya itu kita siapin tempatnya. Nah struktur daripada tabel yang ada di database tapi sekarang adanya di aplikasi yang itu disebut dengan model ya. Makanya isi dari atribut sebuah model itu kalau dicek ya nanti Anda belajar MVC itu mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam tabel di database. Mau pakai Laravel, mau pakai CI, mau pakai yang konvensional sekalipun, demikian ketentuannya ya.
Nah, baiklah. Nah, sekarang kita akan membreakdown sistem yang cukup kompleks ini dengan kita awali mempelajari yang ini sambil nunggu Anda selesai mensubmit PR ya. Nah, jadi di dalam view sendiri pun setelah kita pelajari tentang konsep CSS dan JavaScript, ternyata gitu ya, ada beberapa teknologi yang kemudian dimainkan di view ini kan ya. Basicnya kan memang itu ya, ada HTML, ya kan ya. Basicnya tuh ada HTML, ada apa lagi? CSS kan gitu ya. Dan ada JavaScript kan, JS. Oke, peranannya saya pernah jelaskan ya di topik beberapa pertemuan kemarin ya, terutama pas ngebahas awal tentang sisi CSS dan JavaScript. Nah, cuma saya ulas kembali, HTML dia yang menghandle sisi layouting kan ya. Nah, layouting ini biar nggak monoton, maka CSS ikut campur, memberikan estetikanya, warna lah, bentukan lah, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat dia menjadi lebih responsif, maka kita siapkan JavaScript-nya, kan gitu ya. Sehingga apa-apa yang kita transaksikan, oh ini sebentar ya, ini kayaknya belum install Zoom. Kayaknya belum install Zoom, Cloud Meeting ya. Iya, cobalah kita tungguin ya. Kasihan tuh mau masuk. Nah, JavaScript yang menghandle tentang responsifnya. Jadi ibaratnya kemarin tuh saya kasih ilustrasi kayak gini. Kalau kita punya field untuk masuk ke database yang namanya umur. Umur itu kan pasti angka. Nah, tapi kan kita nggak bisa nyalahin juga kalau orang salah ketik. Ya, bagian umur diisi dengan nama gitu ya. Nah, namanya orang gitu kan ya. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan input data itu. Dan yang kedua, jangan sampai kecolongan, datanya udah masuk gitu kan ya, udah kekirim ke server, servernya yang komplain gitu kan ya. Nah, beban server jadi bertambah. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya bisa ditanggulangi di bagian front end, ya udah serahkan ke front end gitu ya. Paham kan? Nah, JavaScript lah yang memungkinkan untuk bisa menghandle itu. Nah, ternyata kekinian ini JavaScript umurnya udah cukup lama gitu kan ya. Oke, udah cukup lama. Karena itulah juga akan banyak sekali orang-orang yang punya ide kreatif untuk mengemas segala sesuatu yang lama ini menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Ya kan ya? Karena itu pula lah maka si orang-orang ini kemudian merancang sebuah skema tertentu untuk si JavaScript dan kemudian muncullah framework. Nah, kalau Anda sudah sudah menggunakan framework seperti ini, maka di dalamnya sudah ada engine yang kemudian bekerja. Sudah ada engine yang kemudian menanggulangi kompleksitasnya. Ya, seperti itu. Sebentar saya akan coba bikin screen ini ya. Kasihan ini. Kayaknya semangat sekali. Oke. Kita cek ya. Just. Oh, dia masuk ke maaf, beliau masuk ke waiting. Pantesan. Assalamualaikum, Kang Effendi. Kita masuk ya. Iya, maaf. Salah di saya ternyata. Tadi Anda masuk ke waiting room. Sayanya nggak ngeh Anda di waiting room. Sok, nunggu lah. Belum lama kok, belum jauh. Baik ya, jadi kita lanjutkan.
Jadi ketika kita berbicara mengenai web teknologi, terutama di bagian view itu, ada nih orang-orang yang secara baik hati membuat sebuah teknologi yang mengefisienkan kinerja dari JavaScript, gitu kan ya. Nah, kemudian muncullah yang namanya framework. Nah, framework itu Anda tahu ya, kalau udah muncul konsep framework, maka udah dipastikan di dalamnya akan ada teknologi yang kompleks, yang sudah disederhanakan. Contoh, kalau ngomongin framework itu kita ilustrasikan seperti sistem otomatis pada mobil. Ketika kita mengganti si teknologi mobil kita menggunakan yang otomatis ya, bukan yang manual, maka dia bisa melakukan switching kecepatan dan sebagainya itu secara otomatis. Nah, yang membungkus kompleksitas dari perpindahan gigi secara manual menjadi otomatis itu adalah framework. Gampangnya gitu. Ya. Oke, contoh lain lagi kalau Anda pernah punya mesin cuci yang pakai AI katanya. Dia yang bisa memberikan takaran air, kemudian sabun dan lain sebagainya secara otomatis berdasarkan tingkat tingkat kekotoran daripada si air, si pakaian yang dimasukin. Nah, itu sudah ada framework di dalamnya. Nah, begitu pula dengan si JavaScript ini. Kalau sudah bermain dengan framework, maka dia kemudian menyederhanakan beberapa hal yang kompleks menjadi jauh lebih simple. Gitu ya. Dan mari kita lihat nanti beberapa pembuktian hal tersebut. Nanti untuk perbandingannya Anda mencoba banding-bandingin aja. Andai kata ini tidak pakai view, gitu kan ya, nggak pakai view, maka apakah gampang nih bikin logika JavaScript-nya gitu kan ya. Nanti Anda akan bisa merasakan manfaat. Nah, si teknologi dari framework JavaScript ini banyak gitu kan ya. Ada Vue gitu kan ya, ada React gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, artinya banyak sekali orang-orang yang berkontribusi. Makanya kemudian di dalam peluang kerja pun Anda sekarang ini sering menemukan ada prasyarat kapabilitas seorang pelamar itu punya salah satu skill di dalam menghandle bagian front end ini, terutama kalau Anda menjadi front end developer. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah menyadari akan pentingnya framework di bagian view, berarti dia sudah bermain dengan data yang besar, data yang sifatnya besar sekali, gitu kan ya. Sehingga untuk memperingan si aplikasi, gitu kan ya, untuk memperreaktifkan si aplikasi, maka ya para programmernya harus punya kapabilitas ini, gitu loh ya. Daripada di trainingin lagi kan mahal ya, mendingan sejak masuk terus sudah diprasarati gitu ya. Oke, sudah kebayang ya? Nah, di hari ini mah kita belum sampai ke praktikal mendevelop sesuatu. Kita akan mengenal dulu bentukan halaman web yang sudah mengandung yang namanya si view ya. Nah, nanti perlahan-lahan mungkin saya akan ngambil sekitar 3 sampai 4 pertemuan lah ya untuk kita berkenalan dengan pemanfaatan view ini. Sehingga nanti bisa sinkron. Beres view, ya udah kita main nih di API, kita main di PHP, ya udah lebih klop ya. Nah, kita akan menggunakan metode seperti berikut. Jadi, kita akan lihat, tengok sebuah script gitu kan ya. Kemudian script ini pun juga Anda bisa searching di internet kok. Ini pun juga cara saya pilihkan yang paling sederhana lah ya. Nah, jadi kalaupun Anda sudah melihat ini, nanti Anda mau kembangkan sendiri dari website aslinya, monggo ya. Nah, saya cuma memfasilitasi, membongkar skripnya, dan menstrukturkan gimana cara ide mempelajarinya. Nah, kita akan lihat satu bentuk halaman web yang kemudian sudah menggunakan sebentar saya siapin dulu ya. Yang sudah menggunakan Vue.js. Ya. Oke. Kita mulai dengan yang paling sederhana dulu ya. Siap. Nah, ini dia. Yang namanya Vue.js itu dalam
pendefinisian awalnya, dia harus ada fungsi importing di awal. Oke, itu dia key point pertama. Karena ini sudah berbasiskan framework, gitu kan ya, maka kalau kita bikin roadmap, ya, roadmap belajarnya ya, satu yang kita harus lakukan adalah import library Vue.js. Oke. Nah, yang paling gampang ya tentu di import di bagian header ya. Bagian header. Itu yang paling gampang. Nah, metodenya ini ada dua. Metodenya ini ada dua. Biasa kalau udah ngomong import ini kita bisa online langsung ke sumbernya atau kita bisa offline. Mari kita lihat untuk yang online ini adalah tempat officialnya ya. Officialnya adalah ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang official berarti ya itu tempat resminya gitu ya. Nah, nanti kita lihat kayak apa wujudnya ya. Ini yang officialnya. Oke. Yang kalau kita coba cek di apa namanya? Kalau udah pakai Vue, terserah Anda. Jadi biasanya gini, cukup dengan Vue itu hampir kebanyakan kebutuhan kita di front end sudah tercukupi sebetulnya. Nah, kapan kemudian Anda perlu melakukan mixing dengan yang lain ketika kemudian Anda menemukan ada hal yang tidak terfasilitasi atau kalau saya pribadi ketika saya nyari contekan di Vue ternyata susah buat implementasikan tapi lebih gampang pakai jQuery ya saya pakai yang lain biasanya gitu. Itu klasik lah ya jawabannya. Tapi ya itu realitanya. Ya, tapi sejauh ini saya melihat powerful kok Vue. Nah, ini dia. Kalau kita tembak langsung si URL yang tadi bentuknya ya seperti ini. Nah, ini udah siap pakai ya, sudah di-compile sedemikian rupa siap digunakan. Ya. Oke, nah kalau misalkan mau dibikin offline dengan catatan yang kemarin saya bilang ya, si servernya itu jatuhnya dia tidak akan punya koneksi ke internet nih, seperti yang sedang saya jalanin sekarang. Ada server yang memang dia dibikin offline karena sangat restriksi sekali datanya. Nah, untuk yang seperti ini, ketika kita pengen Vue.js tetap jalan ya download aja ini. Download gitu kan ya. Contoh ini sudah saya download. Filenya itu ketika di-download nanti bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini ya. Ini kalau kita download ya, kita lihat ya. Ctrl S saja. Tuh, dia langsung mengetahui inilah nama filenya. Wis, tak taruh di sini kan. Di tempat aset di mana Anda simpan untuk JavaScript. Nah, kemudian kalau mau di-download lokal, maka tidak perlu lagi pakai yang ini kan ya. Cukup arahin aja ke directory dan ke filenya. Nah, ini adalah contoh yang sifatnya sudah offline. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi, semua kembali kepada kebutuhan. Ya. Kapan mau online, kapan mau offline. Contoh aja ya. Oke, nah setelah kita punya si komponen view-nya itu sendiri, poin berikutnya adalah Anda harus memastikan bahwa ada deklarasi ada pasangan antara komponen di bagian front end di HTML-nya dengan bagian dari si JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript-nya sendiri standar tag pembukanya mas script biasa, tidak ada yang berbeda, ya. Namun kalau Anda perhatikan intip dikit bagian dalamnya, ini tidak sama dengan JavaScript seperti biasa, kan gitu ya? Ya. Nah, kemudian jika Anda kemudian lihat juga di sini, akan muncul nanti yang namanya pembuatan instance itu ibaratnya objek ya, objek dari si view-nya sendiri, yang kemudian terlihat di baris 22. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, sebetulnya script ini tuh kalau kita lihat secara secara normal pemrograman itu kan tertulisnya begini nih.
Ya, nah, kita lihat elemennya, ya, elemennya. Yaitu pertama adalah adanya objek dari view-nya. Objek view itu apa? Yaitu sebuah representasi yang mewakili semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Vue.js. Bagaimana cara membuatnya? Keywordnya cuma ini sebenarnya, new view, gitu ya. Maka itulah poin kedua yang harus dilakukan di dalam si pemanfaatan view itu adalah buat objek dari view-nya di script. Nah, ini poinnya, ya. Bagaimana caranya? Ya, tadi ya, kita gunakan new view. Ini poinnya, ya. Nah, jadi kalau Anda pernah belajar OP, ini nggak asing gitu kan ya. Nah, cuma kadang nggak juga, kenapa ya harus pakai new view gitu kan ya. Itulah proses mencoba merepresentasikan semua kemampuan yang ada di dalam view itu sendiri. Nah, ketika kita membuat sebuah objek view itu, ada sederetan komponen yang kemudian harus yang harus kemudian dideklarasikan. Ya, di dalamnya itu ada yang paling basic adalah ada yang namanya elemen EL. Nah, ini adalah keyword yang didefinisikan di dalam view. Nah, elemen ini kemudian berelasi nanti dengan elemen atau dengan si komponen dari HTML-nya. Makanya setiap komponen dari HTML yang mau diintervensi oleh si view untuk data-datanya, maka ditempelkanlah di komponen EL ini. Nah, contoh yang paling sederhana dulu, saya punya satu area nih di bagian body saya tandai dengan div, ya, div elemen tertentu. Nah, agar div ini kemudian terintervensi oleh si view, maka saya kasih ID. Nah, ID inilah yang kemudian diasosiasikan dengan yang ada di view-nya. Makanya kalau kita coba kasih note di sini, gitu ya, saya kasih warna hijau ya. Nah, nggak terlalu kelihatan ya. Warna biru ya. Warna biru. Nah, udah kelihatan. Cus. Kelihatan ya. Ini dengan ini nih. Nah, ini berasosiasi nih. Gitu ya. Ini berasosiasi. Gitu ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah objek view itu, di awal Anda harus mendeklarasikan elemen apa yang mau diintervensi. Gitu ya. Nah, ID-nya Anda kemudian definisikan. Seperti itu. Ya, bisa juga sebetulnya. Ya. Cuma best practice kebanyakan dari ID. Ya. Nah, kemudian parameter kedua yang harus didefinisikan adalah informasi apa yang kemudian mau ditempelkan di elemen itu. Jadi ibaratnya si elemen ini sebagai handlernya, ya, patokan komunikasinya, gitu kan ya. Nah, sementara informasi yang dikomunikasikannya itu ditaruh di dalam si data, ya kan ya. Makanya EL dan data ini menjadi dua komponen dasar yang kemudian harus dideklarasikan di dalam view gitu ya. EL dan data. Mungkin jangan lingkaran biar nggak pusing ya. Kita kasih garis saja. EL data ya. Nah, ini adalah dua buah properti yang kemudian ada di dalam si view untuk mendefinisikan dan mengatur tentang di mana informasi kita mau ditampilkan. Ya kan ya? Sip. Jadi poin berikutnya adalah setelah kita buat objek, nah kita tambahkan lagi yaitu deklarasikan elemen HTML, kemudian deklarasikan data untuk diisikan di elemen tersebut. Ya kan ya? Kita lanjut ya. Nah, setelah itu, setelah kita punya korelasinya, maka catatan berikutnya adalah tentang bagaimana cara menyajikan informasi yang saya akan kirimkan ke elemen tadi. Nah,
untuk menyajikannya, si view sudah punya rumusan, yaitu gunakanlah yang namanya si kurung kurawal atau double kurung kurawal ini, gitu ya. Gunakanlah double kurung kurawal di pembuka dan penutup, dan memang harus double ya. Nah, kemudian di antara kedua sepasang kurung kurawal ini, maka panggillah atribut yang kita definisikan di data. Jadi kalau di sini kita bikinnya atributnya MSG atau yang lain gitu ya, maka ini harus juga demikian. Jadi sekarang kita lihat di sini ada asosiasi antara si nama di sini, gitu kan ya, dengan yang ini. Nah, gitu ya. Jadi ada asosiasinya sekarang. Paham kan? Sip. Nah, dengan demikian maka secara basically kita sudah bermain dengan si view gitu kan ya. Jadi sebetulnya konsep dasarnya sederhana gitu kan ya view itu. Yaitu bermain dengan hal seperti ini. Oke? Oke, nah kita akan lihat dulu hasilnya ya. Kita akan lihat dulu hasilnya. Bentar, kita buka dulu browsernya yang mana ya? Oh, ini dia. Ini share ke sini. Ya. Nah, ini filenya adalah file hello.html ya. Sederhana aja lah ya. Hello.html. Oke, clear ya? Clear. Kemudian saya panggil dari folder warung ya. Misalkan. Ketika kita buka, gak ada perbedaan ya, simple-simple aja. Tetapi ada yang menarik, ternyata si view ini pun juga bersifat reaktif. Artinya perubahan yang kita lakukan itu bisa secara cepat dirender ulang. Jadi sistem rendernya view ini cukup menarik. Tidak menunggu kita nge-refresh halaman, dia juga bisa sudah langsung melakukan perubahan. Perubahan daripada si elemen yang sudah dilekatkan tadi. Caranya untuk menguji coba bahwa dia memang reaktif adalah Anda pergi ke fungsi inspeksinya atau ke panel inspectionnya si browser ya, tekan F12, kemudian di konsolnya Anda lakukan hal seperti ini. Kita punya tadi kan MSG ya. Nah, MSG ini kita bisa isikan dengan yang lain. Ya, saat saya rubah di konsol ini, seketika data yang ada di halaman webnya pun juga ikut berubah. Nah, jadi cara seperti ini sangat bermanfaat buat kita untuk bisa memanfaatkan ini untuk menjalankan fungsi halaman web yang sifatnya dinamis. Jadi perubahan sedikit gitu kan ya, atau kita merubah sesuatu di halaman web, seketika pula elemen lain daripada halaman web ikut berubah. Nah, untuk hal yang seperti itu, kalau kita gunakan JavaScript murni, itu jelas tidak mudah kan ya. Mungkin agak lebih mudah ketika kita naikin ke level jQuery. Ya, tapi kalau JavaScript murni agak lumayan ya, take effort. Oke, nah jadi sekarang kalau kita perhatikan di sini, untuk menampilkan si sesuatu di bagian halaman web ini, gitu kan ya, itu bisa kita intervensi lewat si JavaScript, gitu ya. JavaScript-nya sudah menggunakan Vue.js. Nah, karena kemudian dia sudah basisnya objek, yaitu sendiri udah jadi objek ya, yaitu waktu kita new view ini, maka handler atau pegangan kita terhadap objek yaitu variabel app ini bisa kita manfaatkan. Nah, app ini sebetulnya adalah objek yang tidak harus sama dengan ini ya. Mari kita sedikit modifikasi lah ya. Nah, ini kalau saya belajar gitu, udah dapat patokannya, saya pengen melihat aturan-aturan yang berlaku pada rule yang paling basic ini. Saya akan rubah ID saja, tapi ini tidak dirubah. Ya, itu tidak dirubah. Jadi app doang, ini app. Kemudian kita refresh ya. Maka keluarnya begini. Artinya tidak ada correlated. Jadi ini akhirnya ternyata sebuah tulisan biasa. Jadi tidak memiliki nilai lebih, gitu kan ya. Ketika kemudian tidak dilekatkan. Bahasa kerennya itu tidak ada binding, tidak ada yang melekat dari Vue.js dengan si elemen HTML-nya. Oke. Nah, kecuali kalau ini kita samakan ya. Kita samakan. Oke, muncul lagi ya.
Siap. Jadi muncul sebuah aturan pertama, berarti ID ini harus ekivalen. Kedua, EL, boleh nggak pakai yang lain ya? Elemen gitu ya, elemen. Oke ya. Ternyata nggak boleh. Jadi EL itu adalah sebuah keyword atau kata kunci yang kemudian memang sudah dari sononya harus demikian. Begitu pula dengan, mari kita lihat, boleh nggak ini saya pakai value gitu ya. Hilang sudah ya. Jadi memang ada beberapa yang sifatnya sudah jadi ketentuan. Ya, diantaranya ini yang udah kita simpulkan EL dan data, kemudian ID daripada elemennya itu sendiri. Itu sudah baku. Nah, sekarang berikutnya adalah masalah, kalau ini udah pasti ya, udah pasti ini nggak boleh dimainkan, nggak boleh dimodifikasi. Berikutnya adalah ini, MS ya, ini MS, ini MSG ya. Oke. Sudah pasti ya, tetap tidak keluar. Tapi ketika ini kita samakan, apakah berubah? Berubah. Artinya untuk yang isi daripada atribut data ini your own. Jadi ini milikmu. Kamu mau pakai nama apa terserah asalkan konsisten. Yang dideklarasikan apa dan yang dipanggilnya apa. Ya, intinya itu. Oke, kemudian kita lihat di sini ini ada app ya. Kita hapus ya. Wih, udah mau habis lagi. Ini app jadi ap ya. Oops, sorry. Oke, tidak ada perbedaan. Oke, kita coba lihat di sini. App. Kemudian kita rubah jadi tes. Oh, app nggak dikenal ya kata dia ini ya. Oke, kita coba lihat. Kalau app dot tadi apa kita punya? MS ya. Oke, bisa disimpulkan ya. Baik, jadi nama daripada si objek yang kemudian tadi kita buat di sini, ini menentukan nama panggil dia di di area atau di dunianya JavaScript. Gitu ya. Jadi kalau kita mau main di baris berikutnya dari deklarasi baris 22 ini, ya panggillah si AP ini. Termasuk ketika kita tadi di konsol ya. Ketika tadi kita di konsol, kalau mau memanggil objek view-nya ya panggillah si AP-nya, bukan app lagi. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, dalam hal ini maka kita sudah mengenal sekarang struktur daripada si view ya. Dan langkah-langkah untuk memanfaatkan view itu sendiri. Jadi tadi udah kita lihat yang paling awal adalah importing library JS harus dilakukan. Kedua adalah membuat objek dari view. Oke. Nah, dalam hal ini tadi kita aliaskan ini ke dalam objek bernama app ya. Jadi kita bikin var app sama dengan new view. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kita deklarasikan elemen dari HTML. Tadi kita lihat di sini kita tempelkan dia ke EL ya. Oke, kemudian berikutnya lagi deklarasikan data yang untuk diisikan di elemen tersebut. Tadi kita sudah lihat ada deklarasinya apa? Data, ya kan ya? Oke. Kemudian poin berikutnya lagi adalah buat atribut ya. Buat atribut di data tersebut ya. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat, kita gunakan MSG, itu kan ya? Oke. Kemudian, tampilkan isi MSG di view HTML-nya menggunakan apa tadi? Kurung kurawal buka, gitu kan ya? Oke, kemudian di dalamnya isikan si data atributnya itu sendiri. Paham ya? Nah, itulah kurang lebih ketentuannya. Kenapa tidak? Ya, karena belum ngumpulin tugas. Jadi ini mah inisiatif saya aja karena Anda belum ngumpulin tugas. Jadi saya coba belok dulu aja. Kebetulan sore ini saya pengen berbagi tentang ini ya, saya bagi dulu aja ya. Gitu. Karena paling tidak basic knowledge JavaScript yang sudah disajikan kemarin itu
sudah disampaikan idenya, kemudian ketentuannya. Nah, jadi gini, saya mungkin perlu berikan gambaran ya. Di level 2 ini, kita sudah tidak lagi menggunakan sistem belajar level pertama. Jadi, tingkatan Anda dalam belajar, saya harapkan bisa jauh lebih self-development untuk hal-hal tertentu. Jadi, saya trigger PR, mudah-mudahan Anda bisa mencoba mengerjakan itu secara mandiri, dan kalau bisa selama mengerjakan Anda melakukan eksplorasi juga ya. Oke, sehingga nanti pas saya berikan challenge-challenge tertentu, Anda sudah bisa. Karena gini ya, kita sudah mulai mengarah kepada level 3 nanti. Di level 3 ini saya akan menyaring. Mereka-mereka yang bisa masuk ke level 3 hanyalah yang memungkinkan bisa melakukan self-development dengan mentalitas yang sudah siap menjadi developer. Karena di level 3 ini saya akan menyaring mereka-mereka yang bisa saya ajak kerjasama untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya, nah jika kemudian dari rekan-rekan ada yang bisa beradaptasi di level 3 ini atau di level 2 menuju level 3, bukan tidak mungkin nanti saya akan ajak kolaborasi untuk mengerjakan sesuatu. Dan tentunya kalau sudah masuk ke ranah itu, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan kontribusi dalam hal pendapatan Anda nanti insya Allah ya. Seperti itu. Karena itulah saya harapkan Anda saat ini sudah mulai banyak melakukan eksplorasi untuk hal-hal yang diperlukan ya. Yang nggak usah jauh-jauh yang lain-lain, Anda cukup fokus di di elemen-elemen yang saya arahkan aja. Ada PR ya dikerjakan gitu kan ya. Ada ini dieksekusi, ada kesulitan diskusikan ya. Simpel-simpel aja. Dan untuk sore ini saya sengaja masuk ke sini untuk memperkenalkan dulu ya tentang CView. Seperti halnya Git kemarin juga mungkin Anda harusnya bertanya juga, kenapa kita belajar Git dulu gitu ya? Nah, ya yang lain gitu. Itu juga sama, saya lagi pengen aja mencoba nge-share knowledge tentang si Git ya. Nah, yang view ini karena telanjur sudah saya buka sesinya, mungkin akan mengambil sekitar 3 sampai 4 pertemuan ke depan ya, seperti itu. Oke, baik itulah kurang lebihnya gambaran untuk struktur dasar CView. Oke, poin berikutnya yang perlu dicatat itu adalah di dalam CView ya. Di dalam view itu ada konsep yang namanya binding. Nah, ini poin pentingnya ya. Ada konsep yang namanya binding. Binding ini adalah sebuah teknik untuk melekatkan komunikasi dengan depan dan belakang. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita bahas di sesi kedua aja ya. Kagok nih. Saya tutup dulu ya. Nanti ketemu di sesi kedua. Terima kasih.